sih kok? Ada telepon. Terus? Wah, sini udah mau telat. Oh. Ya. Oke. Aduh, Gimana kok? kayaknya aku nggak bisa berangkat. Masalahnya saudaraku lagi jengkolen, sekarang dibawa ke rumah sakit. Gagang uyuhnya melungker, Dol. Butuh pertolongan. Tapi ini ada rapat loh kok. Loh, tapi urusannya kan sama nyawa saudara. Gimana coba? Udahlah, kamu izinkan aku aja. Saudaranya Pak Eko lagi jengkolen parah gitu, ya? Yaudah kali ini aku izinin loh. Awas nanti, kemarin juga kamu izin terus. Udah ya, udah duluan ya. Ya. Udah cantik. Mas Eko nih pasti nih. Nah, kan bener. Halo sayang. Iya, kamu udah berangkat belum toh? Belum, ini lagi siap-siap. Emang kamu udah di tempat? Ya belum sih, tapi jangan lama-lama ya. Aku udah kangen banget sama kamu. Oke, aku juga kangen tahu. Ya udah tunggu bentar ya, Mas. Di tempat. Iya, di tempat seperti biasanya ya. Oke, siap. Ya dah. Nggak sabar mau ketemu Mas Eko. Dek, udah mau berangkat? Iya. Oh ya Dek, nah itu makanan buat orang kerja udah kamu siapin? Makanan apa? Mas kan kemarin sudah ngomong sama kamu, hari ini itu nanem padi, orang kerja minta kiriman. Masa belum kamu siapin? Kamu kan tahu aku sibuk. Sekarang aku udah jadi PNS loh, Mas. Aku tuh nggak sempet lah kalau suruh masak-masakin orang kerja kayak gitu. Emang kalau kamu aja kenapa sih? Dek, ini kan sudah kewajiban kamu seorang istri. Seharusnya kamu bisa bagi waktu. Kamu kan bisa bangun lebih awal, habis sholat subuh langsung masak. Hah? Iya tahu, tapi kan aku juga nyari duit. Iya Mas tahu, kamu kerja, kamu nyari duit, tapi kamu jangan lupa melakukan kewajibanmu sebagai seorang istri, Dek. Mas rasa semenjak kamu jadi PNS, kamu sudah berubah. Kamu nggak seperti dulu lagi. Kamu nggak boleh mengabaikan kewajiban kamu sebagai seorang istri, Dek. Loh Mas, tapi kan di sini aku juga kerja loh Mas. Loh, iya memang kamu kerja, kamu nyari duit. Tapi kamu jangan lupa, kamu bisa menjadi PNS itu berkat jasa siapa? Suamimu. Mas rela jual apa aja, jual kambing, jual sebagian sawah untuk kamu, Dek. Tapi apa? Janjimu mana? Satu lagi, masalah hutang sama Mas Pendi. Katanya kamu membantu, tapi kenyataannya apa? Kamu lupa. Jadi ini kamu ngungkit, Mas? Kamu ngungkit-ngungkit? Itu kan udah kewajiban kamu sebagai suami. Iya. Lagian aku nggak pernah Dek. maksa, Mas. Tapi itu semua aku lakukan demi kamu. Tapi apa? Setelah kamu jadi PNS, kamu berubah seperti ini. Kamu sudah Udah, tidak nih. lagi berbakti pada suami. Pagi-pagi nggak usah berani melawan suami kamu. Ini nih. Pagi-pagi nggak usah cari ribut ya. Nih, cari beliin nasi uduk apa-apa tuh orang yang kerja. Nggak usah cari ribet banget jadi orang. Masakan tinggal beli. Udah aku berangkat dulu. Lupakan kewajiban kamu, tak? Astagfirullahaladzim ya Allah. Berikanlah kesabaran untuk hamba ya Allah. Berikanlah hidayah untuk istriku. Mudah-mudahan istriku segera sadar setelah apa yang istriku lakukan terhadap suaminya ya Allah.
Saya tidak menyangka sama kamu, Ta. Setelah kamu jadi PNS, sikapmu sudah berubah sama suamimu, Ta. Kamu benar-benar tidak menghargai pengorbanan seorang suami, Ta. Astagfirullah. Udah lama nunggunya ya sayang? Iyalah, kirain kamu bohong nggak datang. Suamiku tuh nyebelin banget tau gak sih mas? Pagi-pagi ngajak ribut. Tampar aja ngapa suami kamu? Tadi udah tak lempar duit dia. Mas, emang kita nggak apa-apa bolos kerja terus kayak gini? Ya sebenarnya sih kurang bagus. Tapi apa boleh buat. Kalau nggak kayak gini, kita nggak bisa senang-senang dong. Ya nggak? Iya deh mas, aku percaya sama kamu. Yang penting aku bisa sama kamu terus. Soalnya aku tuh udah bosen tau nggak sama suamiku. Ya wajar lah kalau kamu bosan sama suami kamu. Suami kamu lo aromanya aroma belet sawah. Ya gimana ya, aku kan udah PNS. Terus dia kerjanya di sawah. Aku tuh malu loh sama kayak dia tuh. Terus? Ya aku pengennya sama kamu aja lah. Yang benar. Nggak nyesel tuh. Enggak lah. Apa yang mau diseselin? Kamu kan jauh lebih keren dari dia. Ya kalau aku sih oke-oke aja. Cuma nanti kamu nyesel di kemudian hari. Kenapa nyesel emangnya? Kita sama-sama PNS. Apa yang mau diseselin? Ya udah ya, daripada kamu pusing mikirin suami kamu, lebih baik ikut aku yuk. Kemana? Kita ke karaoke senang-senang. Boleh. Sambil makan-makan yang enak-enak ya nggak? Yuk. Waalaikumsalam. Pak Pendi. Monggo Pak, masuk Pak. Mas. Sini Pak. Aduh. Coba duduk Pak Pendi. Tumben ini Pak Pendi main ke rumah nih. Jadi gini Mas Buyung. Gimana Pak? Ini maksudnya gimana Mas Buyung? Ini udah hampir 1 tahun. Mas Buyung hutang belum dibayar. Ini maksudnya gimana? Kurang apa saya nolong Mas Buyung jadiin Ita PNS? Seharusnya Mas Buyung pengertian lah. Saya itu butuh uang itu Mas Buyung, enggak cuma dihutangin. Gimana ya Pak? Pak Pendi datang tiba-tiba mendadak nagih hutang. Seharusnya kan Pak Pendi ngasih kabar terlebih dahulu Pak. Jadi saya nggak kaget seperti ini Pak. Mengenai kekurangan istri saya yang dulu Pak, itu sebenarnya tuh tanggungan istri saya Pak. Kalau sekarang saya nggak ada duit Pak. Mas Buyung, itu terserah Mas Buyung. Itu urusan Mas Buyung sama istri Mas Buyung Sita. Yang taunya saya, Mas Buyung itu hutang sama saya 10 juta. Hari ini harus dibayar Mas Buyung. Soalnya apa? Soalnya saya itu lagi butuh banget uang itu Mas Buyung. Pokoknya Mas, dalam 2 hari ini Mas Buyung nggak bisa bayar hutang Mas. Saya sita rumah Mas. Asal Mas tahu, Mbak Ita bisa jadi PNS itu karena siapa? Karena saya, bantuan saya. Ingat itu Mas. Ya Pak Pendi, saya mohon kebijakan dari Pak Pendi. Tolong Pak, untuk masalah ini Pak, selesaikan dengan kekeluargaan Pak.
Jangan Udah, Mas. sesingkat itu Pak, ngasih waktu Pak. Pak, Udah ya Mas ya. Tolong. Saya pokoknya ngasih waktu udah cukup 2 hari. Tolong pertimbangan lagi Mas. Pak Pendi tolong Pak. Kasih saya tenggang waktu Pak. Jangan 2 hari Pak. Bagi saya itu waktu yang singkat Pak. Untuk mendapatkan uang 10 juta Pak. Itu terus Tolonglah Pak. Saya kan udah ngasih waktu udah lama, udah hampir 1 tahun. Iya tapi nggak gini caranya juga Pak. Ini Saya kan Mas, terlalu iya. mendadak Pak. Pak Pendi, tolonglah Pak. Ingat Mas Buyung, 2 hari nggak bayar, itu Mas saya sita. Pak. Pak Pendi. Ya Allah. Ternyata Ida tidak pernah memikirkan utangnya. Dan selama ini, setelah Ida menjadi PNS, saya tidak pernah mengganggu uang gajinya. Kamu benar-benar keterlaluan, tak? Kamu sudah tidak memikirkan perjuangan seorang suami, tak? Ya Allah, harus nyari uang dari mana saya? Dalam waktu 2 hari, saya harus mendapatkan uang 10 juta, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Harus nyari uang pinjaman di mana ini? Cobalah, saya akan pinjam tempat Yulbek. Siapa tahu dia ada. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Bebek ada lah. Duh, Bebek kok punya tutupan ya? Assalamualaikum. Bek. Bek. Waalaikumsalam. Wah, Mas Buyung. Mari, masuk. Ya, Bek. Silakan duduk, Mas. Ya, Bek. Tumben ini ke sini. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik, Bek. Kamu sendiri? Oh ya, alhamdulillah sehat juga. Enak ya, Mas, punya istri pegawai negeri, tiap bulan gajinya lancar terus. Nah, itu kan pandangan kamu, Bek. Pandangan orang-orang. Istilah orang Jawanya itu sawang sinawang, Bek. Ya, tapi kan kalau pegawai negeri udah pasti, Mas, positif. Justru itu, Bek. Kedatangan saya ke sini itu ada hal perlu sama kamu, Bek. Apa itu, Mas? Sebenarnya saya malu, Bek. Tapi ini terpaksa saya lakukan, Bek. Nggak apa-apa lah, Mas. Ngomong aja, Mas. Saya mau ini, Bek. Pinjam uang sama kamu, Bek. Mas, emang gaji istri sampai itu nggak cukup, Mas, kok sampai minjem uang sama saya gini, Mas? Itulah yang saya katakan tadi, Bek. Istri saya lupa dengan janji-janjinya dulu sebelum menjadi PNS. Dia berjanji, katanya setelah dia jadi PNS akan membantu perekonomian keluarga, akan membantu utang piutang. Tapi pada kenyataannya saya pun tidak tahu dan tidak pernah mengganggu gaji istri saya, Bek. Istri saya lebih asik dengan dunianya sendiri, Bek. Istri saya lebih mementingkan bersenang-senang dengan temannya dibanding dengan suaminya, Bek. Jadi, Bek, barusan saya ditagih, Bek. Dalam waktu 2 hari saya harus bisa melunasi utang-utang istri saya sebesar 10 juta, Bek. Saya benar-benar bingung, Bek. Uang dari mana, Bek? Dalam waktu 2 hari, Bek.
Saya berharap Bek, kamu bisa membantu saya Bek. Kalau tidak, semua barang-barang yang ada di rumah saya itu akan diangkut semua Bek. Saya bingung Bek nih Bek. Jadi ini Mas Buyung mau minjem 10 juta gitu Mas? Iya Bek, tolong ya Bek. Nanti motor saya tinggal di sini Bek, untuk jaminan Bek. Nggak apa-apa Bek, saya ikhlas Bek. Yang penting kamu bisa bantu saya Bek. Ya udah Mas, saya tak ambil uang dulu ya. Terima kasih ya Bek. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Akhirnya Bek bisa memberikan saya pinjaman. Kalau tahu seperti ini kejadiannya, saya nggak akan pernah mengizinkan kita untuk jadi PNS. Mas Buyung, Iya Bek. jadi gini Mas, karena jujur panen saya hari ini tuh ya kurang memuaskan. Jadi mungkin saya bisa bantu, mungkin ini ada 7 Mas. Jadi saya nggak bisa ngasih 10 Mas. Dan itu motor kalau mau dipakai Mas Buyung nggak apa-apa, nggak usah ditaruh sini Mas. Saya percaya sama sampean Mas. Baik. Terima kasih banyak ya Bek. Iya, Mas. Kamu sudah mau membantu saya. Nanti kekurangannya biar saya pikir lagi Bek. Mengenai motor Bek, ini kan uang tidak sedikit. Lagi pula saya sudah niatkan motor itu untuk jaminan Bek. Loh. Saya ucapan banyak terima kasih Bek. Nah, nanti Mas Buyung kalau buat keperluan gimana? Udah, nggak apa-apa Bek. Sementara ini saya tidak mikirkan motor. Yang penting saya bisa dapat uang untuk membayar utang saya Bek. Ya udah kalau gitu ya nggak apa-apa. Kalau emang Mas Buyung merelakan motornya buat jaminan ya nggak apa-apa. Yang penting kalau misalnya nanti Mas Buyung butuh buat pergian kesini aja Mas, ya nggak apa-apa pakai. Terima kasih Bek. Mudah-mudahan Allah memberimu rezeki yang banyak, diberikan kesehatan. Ya, Terima kasih Bek. Iya Mas, sama-sama Mas. Udah kalau gitu saya mau pamit pergi dulu Bek. Iya Mas. Terima kasih banyak nih Bek atas bantuanmu Bek. Iya Mas. Hati-hati Mas ya. Ya Bek. Ini bener ini ditinggal nggak apa-apa. Bener. Saya ikhlas. Saya juga berterima kasih sama kamu. Kamu Ya. sudah membantu saya. Udah ya. Iya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasihan Mas Buyung. Yuk. Pak. Loh, kamu dari mana, Yung? Ini Pak. Dari rumah teman saya Pak. Oh, alah. Lah, motormu mana kok jalan kaki? Dipinjem Pak. Ini Bapak sendiri mau kemana? Bapak mau ke tempat Pak Adi. Oh. Iya, ada sedikit perlu, Yung. Kamu kok kayak orang bingung toh? Ada apa? Sebenarnya Pak, saya mau malu Pak untuk bercerita soal ini. Lah, ini soal apa toh? Soal Ita Pak. Ya, kalau masalah soal Ita loh, ngomong aja. Iya Pak, jujur Pak, saya memang akhir-akhir ini lagi ada masalah lumayan besar Pak. Itu loh Pak, dulu kan Ita kan berjanji Pak, setelah jadi PNS Ita mau membantu melunasi hutang-hutangnya Pak. Tapi pada kenyataannya Ita lupa akan itu semua Pak. Bahkan Pak, gaji Ita Pak, saya tidak pernah ikut campur Pak. Ita sekarang malah lebih mementingkan berkumpul dengan teman-temannya Pak daripada mementingkan suaminya Pak. Ini saja saya baru minjam uang sama teman saya Pak. Astagfirullahaladzim, kamu pinjem toh uang temen? Iya Pak. Memalukan itu, Yung. Pak, kalau nggak kepepet Pak, nggak terpaksa Pak, saya juga nggak mau Pak minjem uang Pak. Biarpun bagaimana, Yung, kalau masalah rumah tangga, kamu sama istrimu kan sama aja. Bapak harusnya tahu dari awal. Kalau semacam ini, Bapak kan jadi posisi seperti ini kan bingung. Mending sekarang ke tempatmu aja. Biar nanti Bapak yang ngomongin Ita. Udah, sini, ayo. Kita kesana aja. Rumah tangga dari dulu diajarin bener kok susah.
Yuk sini masuk mas. Capek juga ya? Lumayan lah. Emang suamimu kemana? Biasalah dia, pasti ke sawah. Kemana lagi? Aduh. Capek? Ya. Iya dong. Mau tampilin minum? Nggak usah lah. Mau yang itu aja. Apa? Masa nggak tahu sih? Ya kamu tuh serius nggak sama aku? Maksudnya? Maksudnya tuh kamu mau nikahin aku nggak? Ya jelas lah. Bener. Ngapain aku datang ke sini kalau aku nggak punya keseriusan? Hah? Ya udah buruan aja, aku juga udah gak tahan sama suamiku. Ya tapi main dulu lah. Masa di sini sih mas? Ya nggak apa-apa lu. Tutup dikit pintunya, ngapain? Ya udah. Udah tenang. Gimana ini? Astaghfirullahaladzim. Apa-apaan ini? Hah? Nggak mikir kamu tak? Jangan keluar! Keluar kamu mas! Keluar! Kamu istri macam apa kamu tak? Keluar kamu mas! Hah? Malu bapak kamu ya? Otak kamu di mana tak? Sialan kalian. Kamu berani-beraninya kamu hah? Menerima tamu. Sedangkan suamimu nggak di rumah. Hah? Kamu nggak malu kamu dilihat tetangga kamu? Hah? Suami kamu lagi nggak di rumah. Kamu bawa masuk laki-laki lain yang bukan muhrimnya tak? Ya udah sih mas, kalau malu tuh nggak usah teriak-teriak gitu loh. Dilihat tetangga nggak enak. Emang saya tuh salahnya apa? Coba, saya ngapain? Salah kamu nerima tamu, sedangkan laki-lakinya nggak di rumah. Hah? Itu hukumnya haram, dosa kamu tak? Hah? Dan kamu mas, seharusnya kamu mikir mas, Ita sudah ada suami mas. Hah? Apa kamu nggak malu mas? Hah? Maaf ya, saya di sini diundang sama Ita untuk mengurus semua pekerjaan. Jadi jangan salah paham ya. Loh, tapi kan masnya bisa nolak mas. Hah? Suami nggak di rumah mas. Ita, dengerin suami kamu ngomong. Kamu itu istri. Tanggung jawab suami ngomongin istri. Kamu gak usah ngeyel kamu. Selama ini suami kamu mati-matian perjuangin kamu. Setelah kamu jadi PNS kayak gini, sudah enak hidup kamu, kamu lupa dalam keluarga itu kebersamaan, nggak cuma senangnya kamu sendiri. Kok bapak malah belain Mas Buyung sih pak? Bapak tuh nggak tahu Mas Buyung tuh gimana. Bapak itu tahu bener. Buyung itu orangnya jujur kok. Kamu dulu yang merjuangin kamu jadi PNS itu siapa? Yang mati-matian usaha cari modal buat biayain kamu. Sekarang kamu berubah kayak gini. Pak, wanita mana pak yang betah punya suami yang culun kayak Buyung gitu? Ya Allah. Kemana-mana cuma bawain cangkul doang. Aku loh sekarang udah jadi PNS pak. Malu Diam lah. kamu tak? Hah? Jadi ini balasan kamu tak? Hah? Setelah kamu jadi PNS, kamu lupa akan kewajiban seorang istri tak? Sekarang kamu sudah berani melawan suamimu, sudah berani membantah suamimu tak? Hah? Udahlah pak, aku tuh udah nggak tahan lagi loh sekarang tuh punya suami kayak Mas Buyung ini. Kamu itu kok dibilangin kok susah. Kamu itu harusnya punya suami Buyung itu seneng loh. Bapak jodohin kamu sama Buyung dulu. Kalian sama-sama dari nol. Sekarang giliran kamu punya jabatan, kamu seenaknya sendiri. Ingat, yang namanya rumah tangga, apapun profesi kamu sekarang, ingat, dari awal kamu bangun rumah tangga itu untuk bersamaan. Susah senang bersama. Nggak kayak gini. Giliran susahnya, kamu biarin suamimu kesusahan sendiri. Kalau anak memang sudah tidak mau berumah tangga, bersuami istri karena tidak nyaman, ya sudah, nggak ada paksakan. Berikan dong hak untuk hidup. Tutup mulut kamu mas. Hah? Saya campur rumah tangga orang kamu. Udah loh Mas, nggak usah kayak gitu loh. Kamu jadi provokator kamu.
dikasih masukan malah marah-marah kamu. Masukan apa seperti itu? Menyesatkan itu namanya. Loh, kalau istri sudah tidak harmonis lagi sama suaminya, ya untuk apa diteruskan? Percuma lah. Saya curiga sama kamu, tak? Jangan-jangan kamu ada hubungan spesial dengan laki-laki ini, tak? Hah? Jawab, tak? Kalau emang iya, emang kenapa? Astagfirullah. Bener kamu? Bener! Hah? Di belakang suami kamu main serong sama orang lain? Saya kan udah bilang dari tadi, Pak. Saya tuh udah gak nafsu loh sama Mas Buyung, Pak. Astagfirullahaladzim, kau bener-bener perempuan gak bener kamu. Perempuan laknat kamu, tak? Abdi neraka kamu, tak? Hah? Kamu lupa akan perjuangan suamimu dulu, tak? Hah? Tanpa bantuan suamimu, tanpa modal dari suamimu, tak? Kamu tidak akan menjadi PNS, tak? Hah? Suamimu sudah habis-habisan jual tanah, jual peliharaan. Hah? Ini balasannya, tak? Baik, kalau memang kamu ada hubungan sama laki-laki ini, ikut laki-laki ini. Dan sekarang saya akan turuti kemauanmu, tak? Buyung. Kita akan cerai, tak? Yung, tolong diperbaiki kalau masih bisa, Yung. Tolong, Yung. Enggak, Pak. Ini sudah keterlaluan, Pak. Harga diri Astagfirullahaladzim. seorang suami telah kita injak-injak, Pak. Udah, Saya nggak Pak, terima, udah. Pak. Nggak apa-apa, emang aku pengennya cerai kok sama Mas Buyung. Astagfirullahaladzim, Mita. Kamu sadar gak ini? Udah lah, Pak. Ayo, Mas. Pergi kamu, tak? Astagfirullahaladzim. Pergi. Tak. Ingat, Tuhan tidak gitu. Karma akan menghampiri kalian. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Yung. Enggak apa-apa, Pak. Saya ikhlas, Pak. Astagfirullahaladzim. Percuma seperti itu, Pak. Kalian pasti akan menyesal. Yung. Ya Allah, Yung. Kamu seharusnya mikir lebih panjang lagi, Yung. Pak, Astagfirullah. saya sudah nggak kuat dengan sikap kita, Pak. Saya sudah ikhlas, Pak. Mungkin ini sudah suratan takdir untuk saya, Pak. Saya dengan Ida tidak berjodoh lama, Pak. Astagfirullahaladzim. Ida telah mengkhianati cinta saya, Pak. Maafkan saya. Tidak bisa melanjutkan rumah tangga dengan kita lagi, Pak. Maafin Bapak juga, Yung. Mungkin Bapak gagal juga mendidik Ita. Bapak benar-benar menyesal rumah tangga kalian jadi seperti ini. Maafin Bapak. Ya, Pak. Pak. Ini bukan salah Bapak. Yuk. Selamat siang. Apakah benar ini dengan saudara Eko? Ya benar Pak, ada apa Pak? Gini Pak Eko, Pak Eko terlibat kasus sindikat penipuan. Penipuan apa? Karena saudara Pendi sudah mengakui bahwa dia melakukan penipuan calon PNS. Dan saudara Pendi mengakui bahwa saudara Eko juga terlibat. Pak, Bapak sudah tidak bisa mengelak lagi. Bapak ikut ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah Bapak Eko lakukan. Ini beneran, Mas? Beneran, Pak? Bener Mbak, karena korbannya bukan cuma satu orang doang, banyak. Astagfirullahaladzim. Jadi selama ini kamu nipu aku, Mas? Semua itu bisa dijelaskan di kantor. Ayo, saudara Eko, ikut. Pak, jangan bawa suami saya, Pak. Bisa dijelaskan di kantor, Pak. Mas. Bisa damai lah di sana. Jangan coba-coba kamu menyogok polisi. Ayo ikut.
Mas jangan tinggalin aku, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Mbak, jangan coba-coba menghalangi tugas polisi, Mbak.